Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maharani Nabila dengan akhiran NIM 2001. Saya akan mempresentasikan tentang perhitungan nisbah bagi hasil dan bagi hasil. Baik, jadi definisi perhitungan nisbah bagi hasil yaitu proses menentukan proporsi pembagian keuntungan antara dua pihak, biasanya antara bank syariah dan nasabah berdasarkan kesepakatan awal atau yang disebut akad, dan nisbah ini dinyatakan dalam bentuk rasio atau persentase di mana keuntungan usaha dibagi sesuai persentase yang telah disepakati. Baik, yang selanjutnya ada tahapan perhitungan bagi hasil. Yang pertama, menentukan bagi hasil yang akan digunakan. Selanjutnya, menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil, menghitung saldo rata-rata harian sumber dana. Yang terakhir, menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana. Nah, selanjutnya yaitu distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua, menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana. Yang terakhir yaitu menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dana bank. Lalu selanjutnya yaitu menentukan prinsip penentuan bagi hasil. Yang pertama, Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Yang kedua, revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini yaitu pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Yang selanjutnya, menentukan prinsip penentuan bagi hasil, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Yang selanjutnya, menentukan prinsip penentuan bagi hasil, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Yang selanjutnya, menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Dalam perolehan pendapatan terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah. Yang kedua, sebagai pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumber dananya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat tiga alternatif pendekatan. Pendapatan yang akan dibagi hasil dihitung berdasarkan yang pertama, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Yang kedua, sumber dana dari pihak ketiga dari mudharabah dan wadiyah. Yang ketiga, seluruh sumber dana. Baik, yang selanjutnya yaitu perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari mudharabah.
Yang pertama, menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau RSD dapat dilakukan karena saldo nasabah dapat berubah setiap hari. Nah, rumusnya yaitu RSSD sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya dan dibagi jumlah hari. Nah, yang kedua yaitu menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau RSP. Hal ini dilakukan karena saldo untuk masing-masing pembiayaan dapat berubah setiap harinya. Nah, rumusnya yaitu pendapatan bagi hasil sama dengan 200 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah dan dikali 2 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dengan perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari mudharabah. Nah, menghitung pendapatan untuk bagi hasil, pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus yang pertama, pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dan dikali jumlah pendapatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.